Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Menteri Nadiem Makarim, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Bapak Ibu pejabat eselon 1, eselon 2, dan koordinator Pokja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Ibu instruktur, fasilitator, pengajar praktik, pendidikan guru penggerak, dan khususnya yang saya banggakan, Bapak Ibu calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan yang ketiga. Siang hari ini saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa bersilaturahmi melalui forum yang berbahagia ini. Terutama karena kita di sini semua berkumpul dengan berbagai pemangku kepentingan semua yang peduli dan memiliki tanggung jawab serta semangat untuk memajukan transformasi pendidikan Indonesia. Dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, program pendidikan guru penggerak sudah memasuki angkatan yang ketiga. Acara pembukaan ini menandai bahwa serangkaian proses pendidikan selama 9 bulan ke depan untuk semua Bapak Ibu yang terlibat di pendidikan guru penggerak angkatan 3 secara resmi akan dibuka langsung oleh Mas Menteri. Para guru tangguh dari berbagai provinsi akan memulai perjalanannya menjadi guru penggerak yang akan didampingi oleh pengajar praktek dan fasilitator. Mas Menteri dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan selamat kepada 2.801 guru, 523 pengajar praktek atau pendamping, dan 146 fasilitator terbaik yang telah terpilih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan yang ketiga ini. Saya yakin semua proses yang dilalui Bapak Ibu guru saat mengikuti seleksi tentunya sangat tidak mudah dan penuh perjuangan. Mulai dari menyiapkan dokumen administrasi, menuangkan pengalaman dalam bentuk esai, sampai simulasi mengajar dan wawancara. Sebelumnya sudah ada 2.460 calon guru penggerak dan 507 pengajar praktek yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 1, serta sebanyak 2.800 calon guru penggerak dan 564 pengajar praktek yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan kedua. Jika kita melihat, mendengar, dan merasakan berbagai cerita dari calon guru penggerak dan pengajar praktek yang sudah saya temui dan juga Mas Menteri juga ikut menyaksikan, ikut langsung bertemu dan bersilaturahmi dengan berbagai guru penggerak dari berbagai daerah, kita menyaksikan ada nyala baru, ada semangat baru yang tumbuh dalam jiwa Bapak Ibu para pendidik di Indonesia ini. Ada sebuah tujuan dan harapan baru. Mas Menteri dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya akan sebelum menyampaikan tentang guru penggerak, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang hubungan pendidikan dan kebudayaan, dan yang kedua tentang merdeka belajar. Bapak Ibu semua, pekerjaan kita di bidang pendidikan bukanlah sekedar untuk membahas kurikulum atau hasil belajar atau sekedar mengajar mata pelajaran. Namun yang kita lakukan bersama-sama adalah sebenarnya melahirkan masa depan. Sekali lagi, kita semua sebagai pendidik, tugas kita ini sebenarnya adalah melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu yang akan menjawab panggilan dan tantangan zaman, baik zaman yang masa kini maupun zaman yang masa depan. Karena itu pekerjaan kita di bidang pendidikan ini adalah sebuah upaya untuk membangun peradaban. Inilah yang dinamakan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan yang sangat menjadi filosofi yang sangat kuat dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan dalam konteks peradaban, bukan pakaian atau makanan, tapi lebih besar, yaitu adalah peradaban. Karena itu, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya, kebudayaan apa atau peradaban apa yang kita cita-citakan, kita tanam benihnya, kita rawat benihnya dan tumbuhkan sehingga nantinya akan mencapai tujuan tersebut. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Ki Hajar dan kawan-kawan, mereka memiliki cita-cita sebuah bangsa yang merdeka. Jadi pendidikan yang dilakukan pada waktu itu di taman siswa dan sekolah-sekolah lainnya bertujuan untuk mencapai peradaban Indonesia yang merdeka, bangsa yang merdeka, dan mereka berhasil melakukannya.
Nah, kita sekarang ketika sudah merdeka memiliki cita-cita untuk jadi bangsa yang maju, bangsa yang setara sejajar lahir dan batin dengan bangsa-bangsa lain. Misalnya saat ini kita memiliki cita-cita Indonesia 2045, Indonesia emas. Karena itu apa yang kita lakukan sekarang untuk mewujudkan mimpi bangsa kita, mewujudkan mimpi kemerdekaan dan pembangunan kita, maka pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Disinilah hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Sekali lagi, pekerjaan kita di bidang pendidikan bukan saja tentang kurikulum, assessment, atau teknik-teknik pengajaran, tapi kita adalah melahirkan masa depan, melahirkan generasi pembaharu. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, selain nantinya tentang guru penggerak, adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini sebenarnya adalah sebuah filosofi yang berpijak pada filosofi pendidikan Indonesia, khususnya filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat di logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, itu ada kata-kata Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani merupakan sebuah rangkaian dari slogan Ki Hajar yang sangat terkenal, yaitu Ing Harso Sumtulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Bahwa seorang pendidik itu, dia menjadi seorang teladan, dia seorang pembangkit semangat, dan dia seorang yang akhirnya memberdayakan peserta didiknya untuk menjadi orang-orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka. Jadi Tut Wuri Handayani sebenarnya adalah sebuah komitmen bahwa sistem pendidikan kita akan menghasilkan manusia-manusia yang merdeka. Untuk bisa mencapai itu, maka mereka harus merdeka pula dalam konteks belajarnya, bukan saja buat siswanya, tapi juga buat guru-gurunya. Nah, inilah yang sebenarnya esensi dari apa itu Merdeka Belajar. Kita ingin menghasilkan manusia-manusia yang merdeka, sesuai dengan filosofi pendidikan Indonesia yang digagas oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tut Wuri Handayani, itu sebenarnya janji untuk menjadikan hasil dari pendidikan itu adalah manusia-manusia merdeka lahir dan batinnya. Nah, selanjutnya saya akan bercerita tentang latar belakang program guru penggerak ini. Latar belakang dari gagasan program guru penggerak ini adalah ingin menghidupkan kembali bahwa pemikiran-pemikiran filosofi pendidikan Indonesia, terutama gagasan dari Bapak Pendidikan kita tersebut, bisa hadir di ruang-ruang kelas di Indonesia dalam membangun ekosistem pendidikan Indonesia yang merdeka belajar, yang selalu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid, inilah yang harus menjadi orientasi utama setiap pendidik dan setiap pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Seperti yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara hampir 100 tahun yang lalu ketika mendirikan Taman Siswa di tahun 1922, bahwa setiap pendidik itu haruslah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Yang dimaksud dengan berhamba di sini adalah sebuah komitmen bahwa tujuan atau komitmen yang sangat kuat adalah sebagai seorang pendidik adalah untuk memberi layanan yang sebaik-baiknya kepada semua peserta didik. Lalu kenapa ada program pendidikan guru penggerak? Esensi dari kenapa kita melahirkan atau menggagas program pendidikan guru penggerak ini adalah untuk membuat sebuah perubahan atau transformasi paradigma baru dalam kepemimpinan pendidikan Indonesia. Jadi sekali lagi ini adalah transformasi paradigma kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Apa yang menjadi esensi dari paradigma baru ini? Pertama, berpusat kepada murid. Melalui program guru penggerak ini, kita ingin mengubah paradigma kepemimpinan pendidikan Indonesia dari paradigma kepemimpinan yang berfokus pada administrasi pendidikan menjadi paradigma yang berfokus kepada pembelajaran murid. Sekali lagi, dari paradigma yang tadinya fokus kepada administrasi pendidikan menjadi paradigma yang berfokus kepada pembelajaran murid. Kita ingin pemimpin-pemimpin pendidikan kita adalah pemimpin-pemimpin yang memandang anak dengan rasa hormat, yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, baik sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau bentuk kepemimpinan pendidikan lainnya. Melalui program pendidikan guru penggerak ini, kita akan lahirkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Sekali lagi, program guru penggerak ini adalah program kepemimpinan. Orientasi kepemimpinan kita menyempurnakan orientasi sebelumnya untuk menjawab tantangan zaman kita yang mengharuskan kita mau tidak mau fondasi utama adalah fokus kepada pembelajaran muridnya. Itu yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, ketika melihat murid, maka yang dilihat adalah
pemimpin-pemimpin yang mendorong pendidikan yang holistik. Jadi melalui program guru penggerak ini kita ingin menghasilkan pemimpin pendidikan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Kalau kita menggunakan bahasa dari Ki Hajar Dewantara, kita lakukan itu harus seimbang antara olah cipta, kognitif, olah rasa, afektif, olah karsa. Ini sangat. Selamat pagi para calon guru penggerak, pendamping, dan fasilitator yang saya banggakan. Kata pertama yang saya ingin ucapkan kepada Ibu dan Bapak calon guru penggerak adalah selamat. Selamat sudah berjuang mengambil peran menuju transformasi pendidikan Indonesia, yaitu transformasi pendidikan untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran yang merdeka. Ibu dan Bapak yang telah sampai di titik ini berarti sudah teruji memiliki motivasi yang tinggi. Saya tahu bagi sebagian pasti proses ini tidaklah mudah, dan memang sengaja tidak mudah. Butuh determinasi untuk menyiapkan semua persyaratan dan memenuhi proses seleksi. Ibu dan Bapak mungkin perlu berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan jaringan yang stabil untuk bisa mampu melakukan wawancara. Banyak yang berguguran dan menyerah dalam prosesnya. Sekali lagi, selamat. Selamat sudah melalui proses yang tidak mudah ini dan menjadi yang terbaik. Namun, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Kita masih harus terus belajar. Belajar bagaimana bergerak menuju perubahan pendidikan yang kita inginkan. Ada 9 bulan lagi sampai Ibu dan Bapak menjadi guru penggerak. Sepanjang 9 bulan ke depan, pembelajaran yang kita jalani merupakan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang penuh refleksi, pembelajaran yang penuh kerendahan hati untuk terus berbenah. Ibu dan Bapak tidak belajar sendiri. Banyak fasilitator dan pendamping yang sudah kami seleksi. Mereka adalah teman belajar sekaligus pendukung nomor 1 yang ingin melihat terwujudnya merdeka belajar di kelas Ibu dan Bapak. Sebagai teman yang mendukung, Ibu dan Bapak harus terbuka dalam proses belajar, sehingga hasilnya nanti akan maksimal. Sampaikan semua tantangan, keberhasilan sekecil apapun, kebingungan yang dihadapi. Berbagilah setiap kebahagiaan atas perubahan-perubahan yang dialami. Saya pun juga belajar setiap hari dan menemani Bapak Ibu dalam proses ini. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, setiap orang adalah guru sekaligus murid. Sekali lagi, setiap orang adalah guru sekaligus murid. Teruslah mencoba dan terbuka pada hal baru. Ingat, kita sedang menemani belajar murid-murid yang akan mengisi masa depan. Masa yang pastinya akan terjadi hal baru, biasakanlah untuk mengeksplorasi kebaruan itu. Teruslah mencari cara terbaik untuk diimplementasikan di ruang kelas. Proses ini tidak mungkin nyaman, tidak mungkin akan nyaman, dan mungkin ada banyak keraguan. Apakah proses ini sudah tepat atau belum? Tidak apa-apa, keraguan itu wajar. Teruslah berproses bersama. Tidak ada perlombaan dalam hal ini. Teruslah bergotong royong, saling mendukung, saling menyemangati, dan saling mengajari. Cita-cita kita hanya satu, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid tersebut. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan Pertama secara resmi. Guru-guru, berapa persen Mas Iwan yang sebenarnya masuk guru penggerak yang honorer? 20% Mas Andri. Luar biasa, 20%. Jadi kita tidak melihat status dia. Kita tidak melihat status dia. Kita melihat kompetensi berdasarkan interview yang sangat intensif. 20% dari yang keterima di program guru penggerak itu adalah guru-guru honorer. Jadinya pastinya pada saat dia lulus dari program itu, kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Program itu kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Ya, malah itu kesempatan akselerasi untuk guru honorer yang berhasil diterima dalam program isi dan pelatihan pemimpin, yaitu dia akan menjadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas, dan guru-guru, dan juga gurunya guru. Jadi misalnya guru-guru di LPTK atau di program-program PPG, asesor, itu akan menjadi lulusan dari guru penggerak. Bu Ketua, malah guru-guru berapa persen Mas Iwan yang sebenarnya masuk guru penggerak yang honorer? 20% Mas Andri. Luar biasa, 20%. Jadi kita tidak melihat status dia.
Kita tidak melihat status dia, kita melihat kompetensi berdasarkan interview yang sangat intensif. 20% dari yang keterima di program guru penggerak itu adalah guru-guru honorer. Jadinya pastinya pada saat dia lulus dari program itu, kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Ya, malah itu kesempatan akselerasi untuk guru honorer yang berhasil diterima dalam program itu. Makanya kita tidak melihat statusnya. Guru honorer pun bisa mencapai posisi tertinggi kalau dia bisa lulus tes seleksi, proses seleksi guru penggerak. Itu benar-benar kita merdekakan, Bu. Jadinya itu dua hal yang berbeda. Itu program kepemimpinan sama kalau yang P3 kan program kesejahteraan berdasarkan minimum kompetensi. Semoga itu jelas, Bu.